Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurmasari, jurusan saya Kesejahteraan Sosial, NIM saya 2372202010. Yuk, yang kuliah di ITPAB, jangan lupa pilih kesejahteraan sosial. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah dari filsafat etika pekerjaan sosial dan juga menjelaskan soal-soal yang telah saya jawab. Saksikan videonya. 1. Jelaskan definisi filsafat menurut Anda. Menurut saya, filsafat adalah upaya manusia untuk memahami dan menjelajahi berbagai pertanyaan fundamental tentang eksistensi, pengetahuan, nilai, dan makna. Ini melibatkan refleksi mendalam tentang aspek-aspek kehidupan dan alam semesta yang tidak selalu dapat dijelaskan secara ilmiah atau empiris. Filsafat membuka ruang untuk kontemplasi tentang hal-hal seperti tujuan hidup, kebenaran, moralitas, dan hubungan antara individu dengan dunia di sekitarnya. 2. Jelaskan ciri tujuan dari pembelajar filsafat. Ciri-ciri mempelajari filsafat. 1. Refleks mendalam. Mempelajari filsafat mendorong siswa untuk melakukan refleks mendalam tentang pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang kehidupan, pengetahuan, dan nilai-nilai. 2. Diskusi dan debat. Mempelajari filsafat sering melibatkan diskusi dan debat antara siswa untuk menjelajahi berbagai sudut pandang dan argumen. 3. Kritis dan analitis. Siswa diajak untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis dalam mengeksplorasi konsep-konsep filsafat serta mengevaluasi argumen-argumen yang diberikan. 4. Menelusuri konsep. Pelajaran filsafat melibatkan pengelurusan konsep-konsep abstrak seperti kebenaran, keadilan, kebebasan, dan kebahagiaan, serta pemahaman terhadap kompleksitasnya. Tujuan dari mempelajari filsafat antara 1. Pengembangan kemampuan berpikir kritis. Mempelajari filsafat bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis siswa dalam mengevaluasi argumen dan konsep-konsep kompleks. 2. Pemahaman yang mendalam. Tujuan mempelajari filsafat adalah membantu siswa memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang berbagai pertanyaan fundamental tentang kehidupan dan dunia. 3. Meningkatkan kemampuan berargumentasi. Pelajari filsafat membantu siswa dalam meningkatkan kemampuan berargumentasi dan menyampaikan pandangan secara jelas dan logis. 4. Berbentuk sikap filosofis. Mempelajari filsafat juga berbentuk untuk membentuk sikap filosofis yang inklusif, terbuka terhadap berbagai pandangan, dan siap untuk terus menjelajahi pertanyaan-pertanyaan yang kompleks. 3. Jelaskan secara rinci fungsi dan filsafat. Secara umum, fungsi dari filsafat adalah sebagai 1. Pemahaman realitas filsafat. Membantu manusia memahami realitas dan eksistensi dan dengan mempertanyakan esensi dan makna dari segala hal yang ada di dunia ini, termasuk diri manusia sendiri. 2. Penuntut etika dan moral filsafat. Memberikan landasan untuk mengembangkan etika dan moralitas. Melalui pemikiran filosofis, manusia dapat mempertanyakan nilai-nilai, memahami prinsip-prinsip moral, dan mencari dasar-dasar untuk mengambil keputusan yang etis. 3. Mengembangkan pengetahuan. Filsafat membantu pengembangan pengetahuan manusia dengan pertanyaan asumsi-asumsi mendasar di bidang ilmu pengetahuan seperti logika, epistemologis, dan metafisika. 4. Pencarian kebenaran. Filsafat mendorong manusia untuk mencari kebenaran mutlak melalui pertanyaan-pertanyaan filosofis yang mendalam, sehingga memberikan kontribusi penting dalam mengembangkan pengetahuan dan memahami manusia. 5. Mengembangkan kemampuan berpikir
kritis. Filsafat membantu dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan reflektif yang sangat penting dalam menghadapi berbagai situasi dan masalah kompleks dalam kehidupan sehari-hari. 6. Memanggil makna kehidupan. Filsafat membantu manusia dalam mencari dan memanggil makna kehidupan, membimbing mereka dalam merindukan tentang tujuan hidup, kebahagiaan, dan eksistensi manusia di dunia ini. 7. Mengembangkan sikap toleransi dan keterbukaan. Filsafat mendorong mengembangkan sikap toleransi, keterbukaan, dan inklusivitas terhadap berbagai pandangan dan keyakinan, sehingga mempromosikan dialog antar budaya dan perdamaian dalam masyarakat. 4. Setelah belajar filsafat dalam beberapa pertemuan terakhir, kesan dan pandangan saya terhadap filsafat menjadi semakin mengembangkan dan mendalam. Saya menyadari bahwa filsafat bukan hanya sekedar kumpulan konsep-konsep abstrak, tetapi juga merupakan alat yang kuat untuk memahami dunia dan eksistensi manusia secara lebih mendalam. Melalui filsafat, saya merasakan terbuka untuk menjelajahi berbagai pertanyaan fundamental tentang kehidupan, pengetahuan, dan nilai, serta merasa terdorong untuk terus mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis saya. Filsafat juga membantu saya dalam memahami berbagai sudut pandangan yang berbeda dan menghargai kompleksitas dalam berpikir. Saya semakin yakin bahwa filsafat memiliki peran yang penting dalam membimbing kita menuju pemahaman yang lebih mendalam tentang diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. 5. Yang bisa menjadi filsafat dalam hidup Anda. Kesempurnaan bukanlah tujuan, tetapi proses. Hidup adalah tentang pertumbuhan, bukan pencapaian. Makna dari kutipan ini adalah bahwa dalam hidup penting untuk memfokuskan perhatian kita pada proses pertumbuhan dan perkembangan pribadi, bukan sekedar pencapaian tujuan akhir atau kesempurnaan absolut. Setiap langkah kecil yang kita ambil dalam perjalanan hidup, kita memiliki nilai yang sama pentingnya dengan hasil akhir. Ini mengajarkan kita untuk menikmati setiap momen dalam perjalanan kita, belajar dari setiap pengalaman, dan terus berkembang menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Dengan memahami bahwa hidup adalah proses yang terus berlanjut, kita dapat menjadi hidup dengan lebih bijaksana, lebih besar, dan lebih bersyukur atas setiap pencapaian dan hambatannya yang kita temui di sepanjang jalan. Saya ucapkan terima kasih kepada Rektor ITPA, Ibu Asmina MM.Com, Ketua Jurusan Kesejahteraan Sosial Ibu Wita Haryani, SOS MAP, dan juga dosen pengampu mata kuliah Pak Merianto, SOS MSOS. Dan jangan lupa menuntut ilmu di ITPA, Institut Teknologi Pagar Alam. Dan jangan lupa memilih jurusan kesejahteraan sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.